benang merah untuk kita hari ini, bahwa ternyata setiap kita ada kelebihan, juga ada kekurangan. Kekurangan bukan menjadikan kita menjadi pesimis, tetapi kelebihan juga yang ada pada diri kita tidak menjadikan diri kita sombong. Salam Bapak Ibu, Saudara dan Saudari, sahabat-sahabat Garam Dunia yang terkasih. Bacaan pertama dari kitab Kejadian hari ini melukiskan kepada kita sekalian satu perjalanan iman dan pengampunan yang luar biasa. Kasih Israel kepada Yusuf tidak membuat saudara-saudaranya berbuat hal yang sama kepadanya. Justru mereka ingin membunuhnya. Sikap iri hati memang mudah sekali muncul dalam hati manusia daripada semangat cinta kasih. Sikap iri hati ini yang kadang-kadang membutakan mata manusia untuk melihat lebih jelas karya Tuhan di dalam hidup orang lain. Dan di dalam bacaan Injil hari ini, Yesus minta kita supaya kerajaan Allah itu hendaknya dipelihara dan menghasilkan buah, bukan menjadikan manusia sebagai pribadi yang penuh dengan kerakusan dan tidak berbelas kasih. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, kerajaan Allah yang sudah dipercayakan Tuhan kepada kita hendaknya dipelihara dengan baik dan tekun, sehingga menghasilkan buah ketika sang pemiliknya itu, yakni Tuhan sendiri, datang. Kerajaan Allah nampak dalam berbagai hal baik yang Tuhan percayakan kepada kita. Kehidupan kita, pekerjaan, karya pelayanan kita, orang-orang yang ada di sekitar kita. Segala hal baik yang terjadi dalam hidup kita adalah bukti nyata kerajaan Allah yang sudah nampak itu dan yang dipercayakan kepada kita. Maka kalau kita memelihara hal ini dengan baik, ketika Tuhan datang, Dia akan mengganjar setiap orang sesuai dengan buah yang dihasilkan selama hidupnya. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, perbuatan baik, perbuatan kasih kadang-kadang juga bisa dilihat dari sisi yang lain. Bacaan pertama menggambarkan kepada kita tentang hal itu. Kadang-kadang muncul sikap iri hati dalam diri kita, melihat kelebihan orang lain. Mengapa itu terjadi? Karena kita membandingkan diri dengan orang lain. Memang tidak salah ketika kita bandingkan diri dengan orang lain. Tetapi mari, ketika kita bandingkan diri dengan orang lain, yang terjadi adalah kita melihat kelebihan orang. Dan pada akhirnya kita melihat kekurangan kita. Padahal sebenarnya yang benar adalah kita boleh melihat sisi lebih dari orang lain, kita bisa belajar dari orang tersebut, dan kita menggali potensi diri kita. Karena Tuhan juga memberikan kepada kita banyak bakat, talenta, dan kemampuan. Tinggal bagaimana kita mengupayakan supaya bakat, talenta, kemampuan kita itu dioptimalkan. Tidak ada orang yang sempurna, tetapi orang yang bijak
tahu bagaimana memanfaatkan kemampuan yang ada untuk menjadi sempurna. Bapak Ibu saudara-saudari terkasih, mari kita lihat diri kita, gali potensi yang ada pada kita, dan coba kita mencari cara supaya kita boleh menggunakan semua kemampuan yang ada pada kita ini untuk melakukan banyak kebaikan. Dan stop banding-bandingkan diri dengan orang lain. Karena ketika kita bandingkan diri dengan orang lain, yang terjadi, kita hanya akan melihat sisi kurang kita. Dan ingat Bapak Ibu, ketika kita melihat orang lain, biasanya orang menampilkan sisi baiknya. Tapi sebenarnya dia juga sementara berjuang dengan sisi dirinya yang kurang. Maka mari Bapak Ibu, ternyata kita mendapat satu refleksi benang merah untuk kita hari ini. Bahwa ternyata setiap kita ada kelebihan, juga ada kekurangan. Kekurangan bukan menjadikan kita menjadi pesimis. Tetapi kelebihan juga yang ada pada diri kita tidak menjadikan diri kita sombong. Maka mari Bapak Ibu, saudara dan saudari yang terkasih, semoga kita menjadi orang-orang yang sungguh beriman, sungguh berilmu, dan menggunakan segala yang ada pada kita, segala potensi dalam diri kita untuk semakin memuliakan Allah di dalam setiap pekerjaan karya pelayanan kita yang baik. Dan di sanalah kita akan menemukan bahwa kita ini sungguh berharga di mata Tuhan. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin.